Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur, berterima kasih untuk setiap pujian penyembahan yang sudah kita naikkan, bahwa kita percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya pengharapan kita. Amin. Apapun keadaan kita hari ini, apapun situasi kita hari ini, kita tahu bahwa Tuhan satu-satunya pengharapan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini kita akan belajar satu topik yang baru. Kalau kemarin kita belajar topik yaitu peran Tuhan, yaitu dalam bagian yang pertama dan juga bagian yang kedua, yang sudah dikhotbahkan di sepanjang 2 minggu. Dan hari ini kita masuk di topik yang baru, yaitu kekudusan hidup. Kekudusan hidup. Kita buka bersama dalam 1 Petrus pada pasal yang pertama, ayat 15 dan ayat yang ke-16. Ya, surat 1 Petrus pada pasal yang ke-15, pada pasal yang pertama, ayat 15 dan ayat yang ke-16. Karena hanya 2 ayat, saya mengajak kita untuk boleh kita membacakannya secara bersama-sama. 1 Petrus pada pasal yang pertama, ayat 15 dan ayat yang ke-16. Satu suara, satu hati, satu iman, kita baca bersama. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita bersyukur untuk hari ini. Kita diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita diberi kesempatan untuk kita sama-sama mendengarkan suara Tuhan. Yang percaya, saya percaya bahwa firman Tuhan bukan hanya menjadi berkat bagi setiap jemaat yang mendengarkan, tetapi juga bagi yang menyampaikan. Jadi firman Tuhan itu menjadi pedang bermata dua. Bukan hanya bagi Bapak Ibu Saudara, tetapi juga itu bagi saya. Amin. Dan di sini dikatakan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ya, Rasul Petrus menuliskan surat kepada jemaat mengatakan begini, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, atau sama seperti Tuhan yang kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, arti dari kudus, kalau Bapak Ibu mengecek dalam internet atau di chat GPT, ya, atau juga ya Bapak Ibu yang mengecek di AI, kata kudus kalau Bapak Ibu mengeceknya itu dalam bahasa aslinya, yaitu ya dikatakan kados. Nah, kados artinya di sini adalah dipisahkan. Arti dari kudus dalam bahasa asli, kados itu artinya dipisahkan, dan yang kedua artinya adalah dikhususkan. Dan yang ketiga artinya adalah diangkat lebih tinggi. Jadi kita sebagai anak Tuhan, ketika dikatakan bahwa kita dikuduskan oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita dikuduskan oleh Tuhan, berarti kita dipisahkan dari orang lain. Kita dipisahkan dari orang dunia. Kalau kita dikuduskan oleh Tuhan, kita dikhususkan. Kalau kita dikuduskan oleh Tuhan, artinya kita diangkat lebih tinggi. Nah, kita diangkat lebih tinggi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tujuannya supaya kita nggak sama seperti orang dunia, tetapi kita sama seperti anak-anak Allah. Amin. Jadi yang membedakan kita dan orang dunia adalah kita dikhususkan, kita dipisahkan, ya, kita diangkat lebih tinggi derajatnya, supaya kehidupan kita itu menjadi berkat bagi banyak orang. Makanya Bapak Ibu kalau melihat kenapa bangsa Israel itu mereka harus keluar dari Mesir. Kenapa? Karena ketika mereka berada di tanah perbudakan, ketika mereka ada di tanah penjajahan di Mesir, ya, mereka bergabung dengan orang-orang yang menyembah berhala. Mereka bergabung dengan orang-orang yang tidak menyembah Allah. Mereka bergabung dengan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang benar. Sehingga apa? Karena mereka dikuduskan, artinya mereka dipisahkan. Mereka diangkat derajatnya lebih tinggi. Mereka dipisahkan dari bangsa lain
Tujuannya apa? Supaya mereka tidak terkontaminasi dengan bangsa yang ada di Mesir pada saat itu. Dengan bangsa Mesir yang berhala. Dengar baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita dikuduskan oleh Tuhan, apalagi ketika kita awal-awal percaya kepada Tuhan, ya, iman kita adalah iman yang awal. Kita baru percaya kepada Tuhan. Ketika dikatakan kita dikuduskan, artinya kita dipisahkan, kita dikhususkan, kita diangkat lebih tinggi. Kita menjauh dulu dari circle yang tidak membangun kita. Kita menjauh dari kelompok yang tidak membangun kita. Untuk yang pertama. Jadi ketika awal kita mengenal Tuhan, kita harus keluar dari situasi yang tidak membangun. Kita keluar dari pergaulan yang tidak membangun. Nanti ketika kita sudah dewasa di dalam Tuhan, baru dikatakan ketika kita diutus kemanapun, kita tetap menjadi pelita. Amin. Ketika kita diutus kemanapun, kita tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Makanya ketika Lot berada di Sodom dan Gomora, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, semua orang berdosa, tetapi mereka hanya 4 orang yang gak berdosa, ya. Lot, istrinya, dan kedua anak perempuannya. Walaupun mereka minoritas, mereka berada di bangsa ya ribuan orang, bahkan mungkin ratusan ribu orang, ya. Jadi di situ, tetapi mereka karena mereka menyadari mereka dikhususkan, mereka menyadari mereka telah dikuduskan oleh Tuhan, sehingga kehidupan mereka benar-benar terpisah dari orang lain. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, kekudusan hidup berbicara mengenai kehidupan kita, kehidupan yang menjadi berkat bagi banyak orang, kehidupan yang menolong orang lain, kehidupan yang menguatkan orang lain. Jadi kita nggak ikut-ikut apa kata dunia, tetapi kita selalu ikut apa kata Tuhan kita. Makanya dikatakan begini. Kalau arti dari kata kudus ini, dan di sini kenapa Petrus mengatakan mengenai kekudusan. Coba kita buka dalam Yohanes pada pasal yang ke-21 ayat yang ke-7. Ya, Injil Yohanes pada pasal yang ke-21 ayat yang ke-7. Ya. Injil Yohanes pada pasal yang ke-21 ayat yang ke-7. Saya akan, kalau Bapak Ibu sudah di situ, boleh kita baca bersama-sama. Yohanes pada pasal yang ke-21 ayat yang ke-7. Bapak Ibu boleh buka di handphone-nya, ada di handphone. Kalau yang punya Alkitab di Android-nya atau iPhone-nya, boleh buka bersama dan kita boleh baca bersama. Ya. Yohanes pada pasal yang ke-21 ayat yang ke-7 dikatakan begini. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Jadi pada saat itu Petrus sedang mencari ikan, Bapak Ibu. Dia tidak berpakaian, dia pakai celana, Bapak Ibu. Tapi dia nggak pakai baju. Nah, apa yang terjadi? Ketika Petrus melihat Tuhan, dan kemudian Yohanes mengatakan kepada Petrus, itu Tuhan. Dan apa yang terjadi? Petrus langsung datang kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Kita lihat di situ. Kalau Bapak Ibu membaca di ayat selanjutnya, dimulai dari ayat 15, Yohanes 21, ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Ya. Yesus nggak mengingatkan dosa dari Petrus. Yesus nggak mengingatkan pelanggaran dari Petrus. Yesus nggak mengungkit pelanggaran dari Petrus. Tetapi Yesus hanya bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Berapa kali Bapak Ibu? Yesus bertanya, 3 kali. Jadi 3 kali Petrus ditanya. Dan kemudian apa? Kemudian Petrus mengatakan, engkau tahu Tuhan, bahwa aku mengasihi engkau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat itu juga Petrus dikuduskan oleh Tuhan. Pada saat itu juga Petrus dikhususkan oleh Tuhan. Pada saat itu juga Rasul Petrus diangkat lebih tinggi oleh Tuhan, diangkat derajatnya oleh Tuhan, sehingga pada saat itu Petrus mengalami perubahan yang sangat luar biasa, sehingga dia menjadi rasul yang memberitakan firman Tuhan. Bahkan dia menuliskan Injil, dia menuliskan surat 1 dan 2 Petrus. Dengar baik Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan Yesus. Kalau kita sudah tahu orang salah, terkadang kita nggak perlu mengingatkan kesalahannya, tetapi kita hanya perlu untuk merangkul. Kita hanya perlu ada sebuah penerimaan.
Ketika ada sebuah penerimaan, maka orang akan berusaha dengan sebaik mungkin. Amin. Kalau ada sebuah penerimaan. Pernah ketika satu pertemuan, waktu itu kami rekan-rekan hamba Tuhan ya lagi berkumpul dan kita bercerita. Kemudian pada saat itu ada seorang yang sudah sangat pengalaman dalam dunia pelayanan. Dia juga lulusan dari luar negeri, Bapak Ibu. Jadi bukan kaleng-kaleng lah ya. Kalau saya masih kaleng-kaleng, Bapak Ibu. Nah, dan kemudian beliau bercerita begini. Dan bagi saya cerita ini sangat menarik. Dia katakan rekan dia adalah seorang gembala. Rekan dia adalah seorang kepala sekolah. Dan kemudian di sekolah tersebut ada seorang anak yang sangat bandel, Bapak Ibu. Anak itu sangat nakal, sangat bandel. Kemudian anak itu dinasihati, dikasarin, dipukulin, sangat batu sekali anak tersebut, Bapak Ibu. Bandel. Pokoknya kalau ada kata di atas nakal, nah ini anak sangat nakal. Kemudian semua guru mereka sudah nggak ada jalan keluar lagi untuk anak tersebut. Tetapi kemudian kepala sekolah itu dia ketemu anak tersebut dan dia katakan begini, saya menganggap kamu sebagai anak saya. Ketika status anak itu, kepala sekolah mengatakan demikian kepada anak tersebut, pada saat itu juga bandelnya hilang, Bapak Ibu Saudara. Pada saat itu juga dia berubah 180 derajat. Kalau berubah 180 apa 360 Bapak Ibu? 180 ya. Kalau 360 berarti kembali seperti semula. Jadi kalau kita mau berubah, jangan berubah 360 derajat. Karena kumat lagi Bapak Ibu, tapi berubah 180 derajat. Anak ini kemudian dia berubah dan dia berusaha dan dia menjadi pribadi yang sangat baik. Jadi ternyata penerimaan itu bisa membuat orang itu berusaha lebih. Penerimaan itu bisa membuat orang untuk berusaha melakukan yang terbaik dalam kehidupannya. Jadi terkadang kalau kita sudah nggak punya cara lagi untuk menghadapi berbagai orang, kita pakai cara ini, sebuah penerimaan. Seperti anak bungsu yang menghabiskan harta orang tuanya. Tetapi ketika ada sebuah penerimaan, di situ ada sebuah perubahan. Amin. Jadi penerimaan itu mengakibatkan sebuah perubahan. Penerimaan itu akan membawa kepada perubahan. Amin. Jadi di sini dikatakan bahwa ketika Petrus dikuduskan oleh Tuhan dan dia melayani dengan luar biasa, makanya dia menuliskan ini, kuduslah kamu sebab sama seperti Dia yang kudus yang memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ya, dikatakan begini, di zaman sekarang hidup kudus sering dianggap sesuatu yang sulit, bahkan tidak penting. Ya. Jadi ada dua hal. Bagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti khotbah di HGC, pasti sudah tahu. Ketika ada tulisan yang berwarna merah, berarti bagian itu dikosongkan. Bapak Ibu boleh menuliskan di outline khotbahnya. Jadi kalau yang baru datang atau yang sudah lama baru datang lagi, boleh menuliskan di bagian yang kosong. Kalau ada tulisan berwarna merah, itu dituliskan di bagian yang kosong. Kadang juga warna biru Bapak Ibu, tapi sekarang lebih banyak warna merah. Nah, dikatakan begini, ada dua hal atau ada dua pandangan itu mengenai kekudusan. Yang pertama, pandangan dunia mengatakan bahwa dunia mengajarkan bahwa manusia bebas hidup sesuka hati. Ya. Tetapi sebagai anak Tuhan, jadi ada dunia dan juga anak Allah. Dunia versus anak Allah. Tetapi seorang anak Allah mengatakan, anak Allah atau orang yang hidup dalam Tuhan, kekudusan bukan hanya tentang penampilan luar atau terlihat rohani di gereja, tetapi kekudusan adalah kehidupan yang mencerminkan karakter Allah. Kita dipanggil untuk hidup berbeda. Berbeda dari dunia, tetapi bukan menjauh dari dunia. Ya, Tuhan tetap menempatkan kita menjadi garam dan terang di tengah lingkungan tempat kita berada. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kenapa kita harus menjadi garam dan terang dimanapun Tuhan tempatkan kita? Kita harus menjadi kudus atau kehidupan kita terpisah dari orang lain, kehidupan kita berbeda dari orang lain, kehidupan kita khususnya hanya bagi Tuhan, kehidupan kita dikhususkan
hidup dalam takut akan Tuhan. Kehidupan kita adalah hidup yang benar-benar seperti hidup yang diangkat oleh Tuhan. Diangkat karena kita melakukan firman Tuhan. Kenapa? Karena kita hidup di tengah dunia yang tentu berbeda dengan karakter anak Allah. Kalau dunia, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, itu berbeda dengan karakter. Kita hidup di dunia, kita nggak bisa menjauh dari dunia. Tuhan menempatkan kita menjadi garam dan terang di tengah lingkungan tempat kita berada. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan memanggil kita untuk kita menjadi berkat di lingkungan di mana kita tinggal. Amin. Tuhan memanggil kita untuk di lingkungan pekerjaan kita. Mungkin di lingkungan pekerjaan kita atau di lingkungan usaha bisnis kita adalah orang-orang yang suka akan cara-cara yang pintas, Bapak Ibu. Ya, cara-cara yang gak jujur. Tetapi anak Tuhan gak selalu pakai cara yang pintas, karena cara yang pintas belum tentu mulus. Amin. Jadi dengar baik, dikatakan ketika kita dalam usaha bisnis pekerjaan kita, ada orang-orang yang menormalisasikan hal-hal yang pintas. Mereka menormalisasikan hal-hal yang gak jujur. Mereka melakukan penipuan. Tetapi justru kalau kita sadar bahwa kita ditempatkan di lingkungan pekerjaan kita, ya, di lingkungan pekerjaan kita untuk menjadi berkat di situ. Karena pekerjaan kita adalah pelayanan kita. Amin. Di situ kita harus menjadi pribadi yang jujur. Kalau dunia menormalisasi ketidakjujuran, anak Tuhan tetap jujur. Amin. Dunia menormalisasikan hal yang korupsi, kolusi, nepotisme. Anak Tuhan ditempatkan di lingkungan pekerjaan atau di lingkungan pemerintahan manapun, dia akan tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Makanya dikatakan begini, bagaimana agar hidup kita bisa menjadi hidup yang kudus? Bagaimana agar hidup kita bisa menjadi hidup yang kudus di hadapan Tuhan? Ada tiga cara, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, supaya hidup kita menjadi hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Tadi kudus saya katakan artinya adalah dikhususkan. Arti dari kudus adalah dipisahkan. Dipisahkan supaya kehidupan kita menjadi terang bagi banyak orang. Arti dari kudus adalah diangkat lebih tinggi, supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Yang ada tiga cara. Yang pertama, dibersihkan oleh firman Tuhan. Dibersihkan oleh firman Tuhan. Coba kita buka dalam 1 Petrus pada pasal yang pertama, ayat 22 dan ayat yang ke-23. 1 Petrus pada pasal yang pertama, ayat 22 dan ayat yang ke-23. Bapak Ibu bisa buka di handphonenya atau juga di Alkitab manual atau juga ada di screen yang ada di depan Bapak Ibu yang masih bisa membaca dari belakang, boleh dibacakan. Boleh bisa melihat di screen-nya. Dikatakan begini, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ayat 23, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bahwa firman Tuhan membersihkan dan mengubah hidup kita. Firman Tuhan membersihkan dan mengubahkan hidup kita. Semakin sering membaca dan merenungkan firman Tuhan, yang pertama, hati menjadi lembut. Yang kedua, pikiran diperbaharui. Dan yang kemudian, hidup semakin peka terhadap dosa. Jadi ketika kehidupan kita dibersihkan oleh firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah pedang roh, firman Tuhan adalah alat kebenaran, sehingga ketika kita dibersihkan oleh firman Tuhan, dikatakan ketika kita dibersihkan oleh firman Tuhan akan mengubahkan kehidupan kita. Nah, apa yang berubah dalam kehidupan kita? Hati kita menjadi hati yang lembut. Amin. Tadinya Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita masih hidup dalam dunia, kita hidup sebagai anak-anak dunia. Omongan kita adalah omongan yang banyak kebun binatang ragunannya. Banyak ragunannya Bapak Ibu. Maksudnya yang di kebun binatang Ragunan. Tetapi ketika Tuhan mengubahkan,
firman Tuhan membersihkan dan mengubah kehidupan kita, ada yang berubah. Hati kita menjadi lembut. Perkataan kita menjadi perkataan yang memberkati. Perkataan kita menjadi perkataan yang menenangkan orang lain. Hidup kita bukan lagi menjadi bukan menjadi hambatan bagi orang lain, tapi hidup kita menjadi batu loncatan bagi orang lain. Kenapa? Karena kehidupan kita sudah dibersihkan oleh firman Tuhan. Dan yang berikutnya dikatakan pikiran kita diperbaharui. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, medan peperangan yang paling dahsyat dalam kehidupan setiap manusia, medan peperangan yang paling dahsyat dalam kehidupan setiap orang, bukanlah perang dunia 1, bukanlah perang dunia 2, bukanlah perang dunia, ada yang bilang perang dunia 3, saya nggak tahu Bapak Ibu, saya belum dapat bocorannya. Ya, semoga nggak terjadi. Tetapi medan pikiran yang paling dahsyat dari setiap orang adalah pikiran kita. Makanya dalam Roma 12 dikatakan begini, Roma 12 ayat 1 dan 2, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Artinya harus ada perubahan pola pikir kita. Pikiran kita, pola pikir kita, cara berpikir kita itu harus diperbaharui. Kalau cara berpikir kita nggak diperbaharui, tindakan kita nggak bisa diperbaharui, Bapak Ibu. Kenapa? Ketika kita mau berubah, itu muncul dalam hati kita. Kemudian dari hati kita, itu akan sampai ke pikiran kita. Dan dari pikiran itulah yang akan menggerakkan setiap tindakan kita. Sehingga kalau kita mau berubah, berubahlah oleh pola pikir kita. Berubahlah oleh pembaharuan akal budi kita. Kalau kita mau menjadi orang, misalnya contoh, kalau kita mau menjadi orang yang tertib, kita mau menjadi orang yang tertib waktu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, itu kita harus menaruh dalam pikiran kita, saya nggak mau terlambat, saya mau on time. Dan ketika kita sudah taruh itu dalam pikiran kita itu akan menggerakkan kita, sehingga kita mulai menyiapkan waktu kita. Saya harus sampai gereja misalnya jam 2, tadi saya sampai di parkiran jam 2 lewat, Bapak Ibu. Tiba-tiba saya diklakson dari samping. Oh, ternyata ada adik saya tadi bawa motor, dia klakson saya dari samping. Terus mengatakan begini, wah sudah ada Kak Ari di sininya. Kalau belum ada mungkin saya masih melipir dulu sebentar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau kita mau berubah, pikiran kita sudah berubah, itu mempengaruhi tindakan kita, sehingga kita menyiapkan setiap tindakan kita, supaya tindakan kita misalnya dalam hal on time, dalam hal kita menjadi orang yang disiplin, kita akan mengatur sedemikian rupa, sehingga benar-benar kita diperbaharui, bukan hanya pikiran diperbaharui, tapi tindakan kita diperbaharui. Jadi perubahan itu bukan hanya terlihat dalam pikiran, tetapi perubahan itu terlihat dalam tindakan. Amin. Jadi kalau tindakan kita belum berubah, Bapak Ibu, berarti kita belum diperbaharui. Tapi kalau tindakan kita sudah berubah, kita sudah diperbaharui dalam Tuhan. Dikatakan, hidup semakin memiliki kepekaan terhadap dosa. Yang menjadi filter kita sebagai orang percaya, yang menjadi filter kita sebagai orang percaya adalah firman Tuhan. Khotbah di gereja itu bisa membuat Bapak Ibu berubah, bisa. Tetapi penelitian mengatakan hanya 10%, Bapak Ibu. Jadi, dan yang kedua, Bapak Ibu bisa berubah kalau mencatat. Makanya gereja kita punya kurikulum mencatat. Bukan hanya di sekolah ada kurikulum, Bapak Ibu. Bukan hanya di kampus ada kurikulum. Di gereja pun ada kurikulum atau sistem. Ketika mencatat, itu bertambah lagi. 40% kita mengalami perubahan. Dan ketika pikiran kita diperbaharui, kita memiliki kepekaan terhadap dosa, maka sekitar 70 sampai 80% kita akan mengalami perubahan. Makanya yang suka catat akan outline khotbah, dia mau cepat berubah. Amin. Jadi Bapak Ibu, ayo mari semua catat outline khotbah. Kalau kurang, minggu depan kita fotokopi lagi sebanyak mungkin. Supaya apa? Supaya kita mengalami perubahan di dalam Tuhan. Jadi dikatakan ada seorang Charles Spurgeon mengatakan begini, Alkitab akan menjauhkanmu dari dosa, atau dosa menjauhkanmu dari Alkitab. Alkitab akan menjauhkanmu dari dosa,
atau dosa menjauhkanmu dari Alkitab. Artinya apa? Sebanyak apapun kita membaca Alkitab, ya, semakin sering kita membaca Alkitab, semakin sering juga kita melakukan firman Tuhan. Amin. Semakin sering kita membaca Alkitab, semakin sering kita menjauhkan dosa atau pelanggaran. Semakin sering kita membaca Alkitab, semakin sering kita hidup bergaul karib dengan Tuhan. Makanya saya selalu katakan kepada Bapak Ibu semua, ayo kita baca Alkitab. Baca Alkitab, kalau yang belum baca, download ya di Play Store atau juga di iPhone, saya nggak tahu namanya, saya nggak punya. Ada aplikasinya, download Alkitab dan baca mulai dari Kejadian, kitab yang pertama. Mulai dari Kejadian, ya. Kalau satu hari Bapak Ibu baca satu pasal, 5 tahun selesai Bapak Ibu. Tapi satu hari 5 pasal, 1 tahun selesai membaca Alkitab. Hari ini saya membaca Alkitab, 1 hari 1 pasal. Saya baru sampai di 2 Samuel. Masih lama Bapak Ibu. Karena saya bacanya 2025 tahun kemarin, berarti 2030 baru selesai. Mendingan 1 hari 1 pasal daripada tidak sama sekali. Jadi mari kalau kita mau berubah, kalau firman Tuhan mau mengubahkan kehidupan kita, kita harus rajin membaca Alkitab. Gak usah banyak-banyak, 1 hari 1 pasal. Baca di handphone kita. Ya, kemudian kita buat penanda di handphone kita. Hari ini saya sudah baca sampai pasal berapa, kitab apa pasal berapa. Dan kemudian besok dan seterusnya kita membaca terus-menerus supaya kita mengalami perubahan. Cara yang kedua, bagaimana agar hidup ya kita bisa mengalami hidup yang kudus. Bagaimana agar hidup kita bisa kudus di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah mendekatkan diri kepada Tuhan melalui doa, pujian, dan penyembahan. Mendekatkan diri kepada Tuhan melalui doa, pujian, dan penyembahan. Dikatakan begini, hubungan dengan Tuhan tidak boleh berjarak. Kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan tidak boleh berjarak. Kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Hadirat Tuhan membakar dosa dan memurnikan hidup kita. Coba kita buka Yakobus pada pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Yakobus pada pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Ya, ada di screen di depan. Dikatakan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, cara yang kedua supaya kita bisa hidup kudus di hadapan Tuhan, yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan melalui doa, pujian, dan penyembahan. Hubungan dengan Tuhan tidak boleh berjarak. Jadi ketika kita adalah orang-orang yang semakin dekat dengan Tuhan, kita adalah orang-orang yang melayani pekerjaan Tuhan, berarti kita orang-orang juga yang suka akan doa, suka akan pujian, suka akan penyembahan. Karena melalui doa, pujian, dan penyembahan, kita nggak punya, ya kita nggak bisa berjarak dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan memiliki kedekatan pribadi, Bapak Ibu. Hadirat Tuhan membakar dosa dan memurnikan hidup kita. Jadi saya selalu katakan begini, kalau kita melayani pekerjaan Tuhan, mari kita luangkan waktu untuk kita berdoa. Kalau kita melayani pekerjaan Tuhan, mari luangkan waktu untuk kita baca firman Tuhan. Kalau kita melayani pekerjaan Tuhan, mari kita siapkan waktu untuk kita punya doa, kita punya pujian, kita punya penyembahan. Dan doa, pujian, dan penyembahan tidak hanya di gereja, Bapak Ibu. Justru kalau doa, pujian, dan penyembahan yang terjadi di gereja itu adalah puncaknya, di mana kita berdoa secara bersama-sama, kita berdoa secara komunitas. Tetapi kalau kita sebagai anak Tuhan yang sudah hidup kudus di hadapan Tuhan,
yang sudah dipisahkan dari dunia, yang sudah dikhususkan oleh Tuhan, yang sudah diangkat lebih tinggi dari anak-anak dunia. Kita punya gaya hidup doa, pujian, dan penyembahan di rumah kita masing-masing. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ya, bahwa doa, pujian, dan penyembahan yang terjadi di gereja itu adalah puncak kita beribadah secara bersama-sama. Tetapi sebenarnya doa, pujian, penyembahan yang paling luar biasa adalah ketika kita punya waktu dalam kesendirian kita. Kita punya waktu bersama keluarga kita untuk kita bisa punya doa, pujian, dan penyembahan. Kita punya waktu bersama sendiri untuk kita, supaya apa? Supaya hubungan kita dengan Tuhan gak berjarak, Bapak Ibu. Supaya hubungan kita dengan Tuhan makin dekat. Supaya apa? Supaya hadirat Tuhan itu membakar dosa dan memurnikan hidup kita. Karena ketika kita baca firman Tuhan, sebenarnya firman Tuhan sedang menegur kita. Ketika kita ada kesalahan, Bapak Ibu, ketika kita berbuat salah dan kita baca firman Tuhan, justru di situ firman Tuhan sedang menegur kita dan untuk mengubahkan setiap kehidupan kita. Jadi khotbah bisa mengubahkan, tetapi firman Tuhan itu lebih mengubahkan setiap kita. Makanya kalau kita mau berubah, mari. Kalau kita mau punya hubungan dekat dengan Tuhan, mari punya doa, punya pujian, punya penyembahan. Bukan hanya hari Minggu, tetapi hubungan kedekatan dengan Tuhan itu kita bangun dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Makanya saya selalu katakan kepada ya adik-adik atau ya yang melayani, siapapun kita yang melayani, mari sebelum kita melayani, kita punya waktu khusus dengan Tuhan. Sebelum kita melayani, kita punya waktu khusus datang ke hadirat Tuhan. Sebelum kita melayani, kita punya waktu khusus ya untuk kita semakin dekat dengan Tuhan. Supaya ketika kita melayani di mimbar, kita melayani pekerjaan Tuhan di gereja, pelayanan kita menguatkan banyak orang. Pelayanan kita itu menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi dengar baik Bapak Ibu, doa, pujian, dan penyembahan bukan hanya di gereja, tetapi jadikan itu menjadi gaya hidup di rumah kita. Apalagi hari-hari ini gampang kalau punya Alkitab, Bapak Ibu. Kita tinggal ada di handphone kita bisa membaca di handphone kita. Apalagi di handphone kita juga ada pengingat. Kita bisa mencatat, kita sudah baca sampai pasal sekian, ayat sekian. Dan setiap hari kita hidup dengan gaya hidup, yaitu membaca firman Tuhan. Dikatakan begini, coba kita buka Ulangan pada pasal yang keempat ayat 24. Dalam perjanjian lama, Ulangan pada pasal yang keempat ayat yang ke-24. Ya, Ulangan pada pasal yang keempat ayat yang ke-24. Dikatakan sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan dan Allah yang cemburu. Allah yang cemburu itu maksudnya bukan seperti manusia yang ketika melihat pasangannya, ketika melihat orang yang disukainya berjalan dengan orang lain, kemudian dia cemburu. Enggak begitu Bapak Ibu. Allah yang cemburu artinya begini. Sebenarnya Allah yang cemburu artinya Tuhan itu gemas dengan bangsa Israel. Tuhan itu ya sangat mau menghukum bangsa Israel. Kenapa? Mereka suka menyembah berhala. Padahal yang disembah bukan Allah. Tetapi mereka mau menyembah Tuhan yang bukan Allah. Sehingga Tuhan katakan begini, dia adalah Allah yang cemburu. Artinya dia adalah satu-satunya Tuhan. Sehingga hanya dia yang kita sembah Bapak Ibu. Enggak ada Allah yang lain di kolong langit ini. Hanya Allah kita di dalam Tuhan Yesus. Amin. Itu yang kita sembah. Jadi ketika kita sembah yang lain, makanya dikatakan Allah itu cemburu. Allah melihat kita sebenarnya itu bukan Allah. Kenapa harus disembah? Jadi mari, kalau kita mau dalam kehidupan kita jadikan firman, kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita mau lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kita mau semakin dekat lagi kepada Tuhan. Supaya Tuhan mengubahkan setiap hidup kita. Mari ketika kalau kita punya waktu untuk beribadah, kita tinggalkan, karena hari-hari ini banyak orang mulai mengalahkan hal-hal duniawi Bapak Ibu. Ya, pekerjaannya dialahkan. Ya, mengalahkan pekerjaannya. Sehingga ketika, ya kalau Bapak Ibu memang punya tugas di hari Minggu yang gak bisa ditinggalkan, boleh. Tetapi belum tentu setiap minggu kita punya tugas seperti itu.
hanya karena sebuah pekerjaan kita nggak pernah beribadah kepada Tuhan. Hanya karena sebuah hobi kita mengalahkan hobi kita, kemudian kita nggak beribadah kepada Tuhan. Kita membuat aktivitas kita seperti sebuah Allah, ya, seperti Allah, sehingga kita memprioritaskannya, sehingga kita nggak datang menyembah kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Artinya Bapak Ibu, hanya Tuhan yang kita sembah. Makanya dikatakan Martin Luther mengatakan begini, doa adalah napas hidup orang percaya. Jadi mari sebagai anak Tuhan kita punya gaya hidup doa di dalam Tuhan. Saya selalu katakan begini, saya pernah sharing ini kepada anak Tuhan yang baru kenal Tuhan. Kalau nggak bisa doa, doa Bapa kami. Kan ada Bapak Ibu Saudara di Matius, ya, baca doa yang singkat, tetapi doa yang sangat berkuasa Bapak Ibu. Itu ajarkan, makanya anak-anak sekolah minggu belajar doa Bapa kami. Nah itu yang terus kita doakan. Kenapa? Karena doa adalah napas hidup orang percaya. Berarti kalau kita nggak berdoa, kita nggak punya napas. Kalau kita nggak berdoa, alias kita mati di hadapan, kita mati rohani di hadapan Tuhan. Martin Luther menegur kita melalui quote-nya yang sangat luar biasa. Doa adalah napas hidup orang percaya. Mari kita jadikan doa sebagai gaya hidup kita. Kita jadikan pujian sebagai gaya hidup kita. Kita jadikan penyembahan sebagai gaya hidup kita. Untuk kita semakin dekat dengan Tuhan. Dan orang-orang yang dekat dengan Tuhan, dia akan peka terhadap dosa. Sehingga hidupnya di setiap hari dimurnikan oleh Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bagaimana cara agar hidup kita menjadi hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Cara yang ketiga yang saya seringkan bagi kita di sore ini adalah darah Yesus menyucikan dari segala dosa. Darah Yesus menyucikan dari segala dosa. Dikatakan begini, tidak ada manusia yang sempurna. Semua orang pernah jatuh dalam dosa. Ya, tetapi darah Yesus sanggup menyucikan dan memulihkan kehidup manusia. Pengorbanan Yesus di kayu salib adalah bukti kasih Tuhan yang besar. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, semua manusia telah berbuat dosa. Karena kita dilahirkan dengan keturunan dari Adam yang berdosa. Tetapi dikatakan begini, tetapi darah Yesus sanggup menyucikan dan memulihkan hidup manusia. Sehingga ketika kita sadar bahwa hidup kita telah disucikan oleh Tuhan, hidup kita telah dipulihkan oleh Tuhan, berarti hidup kita adalah hidup yang mau, hidup yang jauh dari dosa. Kenapa? Karena Yesus telah menyucikan kita. Coba kita buka bersama dalam 1 Petrus pada pasal yang kedua tadi, ya, ayat 18. Ya. Ayat 18 dan 19. Dikatakan begini, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas atau perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, artinya orang percaya yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, pada saat itu juga dia menerima penyucian di dalam Tuhan. Pada saat itu juga dia disucikan oleh Tuhan. Pada saat itu juga dia dikuduskan oleh Tuhan. Pada saat itu juga dia dipulihkan oleh Tuhan. Karena dia percayakan pengorbanan Yesus di kayu salib. Makanya pengorbanan Yesus, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, dikatakan begini, bukan dengan barang fana, bukan dengan emas dan perak. Artinya sebenarnya orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu melebihi perak dan emas. Kita begitu berharga di hadapan Tuhan, amin. Kita yang sudah ditebus oleh Tuhan, yang sudah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang sudah ditebus oleh darah Yesus, kita sangat berharga di hadapan Tuhan. Coba kita buka 1 Yohanes pada pasal yang pertama, ayat yang ke-7. 1 Yohanes pada pasal yang pertama, ayat yang ke-7. Dikatakan begini, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan
Darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Coba kita buka lagi Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-18. Yesaya pada pasal yang pertama ayat yang ke-18. Ya, boleh kita baca bersama Bapak Ibu, dikatakan, marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jadi orang-orang yang berdosa itu dikatakan mereka seperti kain kirmisi. Kain kirmisi adalah artinya begini, kain yang diwarnai warna merah tua yang sangat pekat dan tahan lama. Jadi orang yang berdosa itu diumpamakan seperti kain kirmisi atau juga seperti kain kesumba, yang dimana kain kesumba artinya kain yang berwarna merah tapi agak cerah. Dan kemudian warna merah ini bertahan lama Bapak Ibu. Jadi ketika diwarnai warna merah, warnanya bertahan sangat lama. Jadi dosa manusia itu dianggap seperti kain kirmisi dan kain kesumba. Tetapi ketika darah Yesus tercurah di kayu salib dan dia mengambil keputusan untuk percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, seketika itu juga dosanya yang sudah merah pekat itu, pelanggarannya yang sudah merah pekat itu disucikan seperti salju. Bapak Ibu pernah lihat salju? Kita nggak ada salju di Indonesia Bapak Ibu. Ya, tapi di Papua ada. Saya lihat di TikTok ada di Gunung Jaya Wijaya kalau nggak salah. Itu ada salju. Itu sangat putih. Tembok ini kalah putihnya Bapak Ibu. Salju itu sangat putih. Artinya kita benar-benar dipulihkan oleh Tuhan. Kita benar-benar diubahkan oleh Tuhan. Sehingga kalau kita sudah diubahkan oleh Tuhan, mari kita menjadi hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang. Dikatakan begini, seorang yang bernama Corrie ten Boom berkata, tidak ada dosa yang terlalu besar sehingga kasih Tuhan tidak mampu mengampuninya. Jadi apapun dosa kita, apapun pelanggaran kita, Tuhan mampu untuk memulihkannya. Tuhan mampu untuk menyucikannya. Tuhan mampu untuk menebus segala dosa kita. Mungkin kita punya sakit hati, kita punya dendam masa lalu kita, tetapi kita datang kepada Tuhan Yesus. Corrie ten Boom mengatakan begini, tidak ada dosa yang terlalu besar sehingga kasih Tuhan tidak mampu mengampuninya. Ketika kita mengambil komitmen untuk percaya kepada Tuhan, seketika itu juga dendam yang kita tanam dalam hati kita yang sangat dalam itu juga Tuhan ubahkan. Bapak Ibu kalau membaca mengenai Corrie ten Boom ini, ya, dia adalah seorang yang saya catat di sini. Corrie ten Boom adalah seorang pembuat jam dan penulis Kristen asal Belanda yang dikenal sebagai pahlawan kemanusiaan. Kenapa dia dikenal sebagai pahlawan kemanusiaan? Karena pada masa perang dunia II, Corrie ten Boom dan keluarganya itu menyembunyikan sekitar 800 orang Yahudi yang pada saat itu dikejar oleh Nazi Jerman dan mereka harus dibawa ke kamp konsentrasi. Nah, Corrie ten Boom ini dia karena dipenuhi oleh kasih Kristus, dia kasihan kepada orang Yahudi, kemudian dia mengambil resiko Bapak Ibu. Dia mengambil resiko, dia menyembunyikan 800 orang di ruang bawah tanah. Bapak Ibu dengar, ini 800.000 orang, itu satu sekolah atau bisa satu kampus Bapak Ibu. Banyak orang. Dia mengambil, karena kalau ketahuan, dia dihukum mati sama Nazi Bapak Ibu. Nazi Jerman. Hari ini udah gak ada Nazi, sudah selesai Bapak Ibu. Dan dia benar-benar dia mengambil resiko tersebut. Dan pada akhirnya keluarganya ditangkap dan dikirim ke kamp konsentrasi. Dan di mana di situ kakak perempuannya meninggal. Ya, setelah dibebaskan, Corrie ten Boom menjadi pembicara dan penulis yang berkeliling dunia untuk membagikan kisah ketahanannya dengan pesan khusus atau pesan umum atau pesan moral mengenai kasih dan pengampunan. Jadi dia sudah melakukan kasih yang begitu luar biasa. Dia paham, dia mengerti bahwa kasih Kristus sudah memulihkan kehidupannya sehingga dia mengambil resiko yang luar biasa menyembunyikan 800 orang Yahudi. Sehingga kalau Bapak Ibu pernah menonton film yang saya lupa judulnya, tetapi setiap tahun dalam film itu orang-orang 800 orang ini ketika setiap tahun mereka yang masih hidup mereka reuni sama Corrie ten Boom ini di Belanda. Jadi
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, orang yang dipenuhi oleh kasih Kristus, orang yang hidupnya sudah dikuduskan, dia sudah dikuduskan, dipisahkan, kehidupannya sudah dipisahkan dari dunia, kehidupannya dikhususkan oleh Tuhan, ya, kehidupannya sudah diangkat oleh Tuhan atau dikuduskan. Dia mampu melakukan perkara yang besar. Korintenbu melakukan perkara yang besar dalam kehidupannya. Makanya dikatakan hidup kudus adalah proses setiap hari. Filipi pada pasal yang pertama ayat yang ke-6, ya, coba kita baca. Filipi pada pasal yang pertama ayat yang ke-6 dikatakan, ya, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Dikatakan begini, kekudusan bukan sesuatu yang terjadi dalam satu malam. Ini adalah proses seumur hidup. Sekalipun kadang kita jatuh, kita gagal, atau kita mengalami kelemahan, tetapi kita akan terus bangkit lagi. Jadi dengar baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ya, kekudusan, ya, hidup kudus atau hidup yang dipisahkan oleh Tuhan, hidup yang diangkat oleh Tuhan, hidup yang dikhususkan oleh Tuhan, itu bukan terjadi dalam satu malam, bukan proses yang instan Bapak Ibu, bukan proses yang mudah, tetapi dikatakan adalah proses seumur hidup. Jadi ketika kita berusaha hidup kudus di dalam Tuhan, pada saat kita mengalami kejatuhan, kita mengalami kegagalan, ingat baik, kita harus bangkit kembali. Karena kita tahu firman Tuhan, bahwa Tuhan selalu menunggu kita kapanpun kita datang kepadanya. Selagi kita masih diberi kesempatan untuk hidup, Tuhan selalu menunggu akan kita. Makanya ya, hidup kudus di hadapan Tuhan bukan perkara yang mudah, bukan perkara dalam satu malam kita langsung berubah, besok langsung berubah, enggak. Tetapi hidup kudus dalam Tuhan adalah proses seumur hidup. Jadi kalau jatuh, dengar baik, ingat bangkit lagi, amin. Kalau kita gagal, ingat kita bangkit lagi karena Tuhan menunggu. Kalau kita mengalami kelemahan, ingat kita bangkit lagi. Kenapa kita harus bangkit, cepat bangkit lagi? Supaya iblis enggak punya kesempatan untuk membuat kita jatuh dan sejatuh-jatuhnya di hadapan Tuhan. Ya. Tetapi ketika kita gagal, mari ketika kita jatuh, bangun lagi, gagal, berusaha lagi, kita mengalami kelemahan, bangkit lagi. Supaya kehidupan kita benar-benar menjadi kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan. Kekudusan adalah proses seumur hidup. Makanya seorang Rick Warren mengatakan begini, coba kita baca bersama. Ya, Rick Warren berkata, perubahan sejati terjadi sedikit demi sedikit bersama Tuhan. Jadi perubahan itu sedikit demi sedikit. Tuhan mau perubahan itu terjadi sedikit demi sedikit. Kalau perubahan itu langsung signifikan Bapak Ibu, hari ini berubah, besok nggak berubah lagi. Tapi kalau perubahan itu sedikit demi sedikit, kita akan lihat progresnya, kita akan lihat grafiknya, kita akan lihat kemajuannya, kita akan lihat progresnya. Karena Tuhan mau kita berubah, perubahan sejati terjadi sedikit demi sedikit bersama dengan Tuhan. Jadi saya percaya 3 cara ini mendorong kita, ya. Bagaimana cara agar kita bisa hidup kudus di hadapan Tuhan? Yang pertama tadi, kita dibersihkan oleh firman Tuhan. Dan yang kedua, kita mendekatkan diri kepada Tuhan melalui doa, pujian, dan penyembahan. Dan yang ketiga, ingat baik, darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Penutup, boleh kita baca bersama-sama? Dikatakan, Tuhan memanggil setiap orang percaya untuk hidup kudus. Biarlah hidup kita menjadi kesaksian yang memuliakan nama Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 16 dikatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Firman Tuhan ini menguatkan kita. Firman Tuhan ini mendorong kita bahwa kita telah ditebus dengan darah yang mahal. Kita ditebus dengan darah Yesus yang sangat mahal. Mari ambil komitmen di hadapan Tuhan. Kita yang sudah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, mari kita ambil komitmen di hadapan Tuhan, hidup kudus di hadapan Tuhan. Karena sesungguhnya
kita sudah dipisahkan dari dunia. Kita sudah khususkan oleh Tuhan untuk hidup di dunia, tapi kita nggak hidup dengan cara pandang duniawi. Kita sudah diangkat lebih tinggi oleh Tuhan, supaya kita hidup di komunitas yang nggak memuliakan Tuhan, tetapi kita tetap memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.